Malam hari ini sudah bersama-sama dengan kita Ibu NN yang akan menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya, saudara. Mari saya mohon Ibu NN bisa membuka mute-nya atau mic-nya, silahkan dibuka Bu NN. Shalom Bu. Shalom Pak. Shalom, sehat Bu? Sehat Pak, puji Tuhan. Wah, kalau dengar dari suaranya ini kayak baru dapat berkat besar lagi. Haleluya. Haleluya Pak. Baik, 15 menit ke depan kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu NN. Tuhan Yesus memberkati Bu, silakan. Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Ibu NN. Saya ibu dari 2 orang anak. Saya menikah dengan suami saya sudah 10 tahun. Saya menikah di usia yang masih sangat muda. Pernikahan kami awalnya baik-baik saja. Pekerjaan kami pun lancar. Bahkan penghasilan saya bisa dibilang lebih banyak daripada suami saya. Kami waktu itu hidup dalam zona nyaman. Sehingga saya lupa pada Tuhan dan jauh dari Tuhan. Dan sampai pada akhirnya suami saya dipindah tugaskan ke luar Pulau Jawa. Waktu itu saya tidak dapat menemani suami saya karena waktu itu saya harus bekerja di sini. Waktu itu saya sedang membangun rumah dan saya masih membutuhkan biaya untuk menyelesaikan pembangunan rumah kami. Suami saya pulang ke Jawa waktu itu 6-8 bulan sekali, tapi semuanya berjalan lancar. Walaupun kami masih sering bertengkar karena hal-hal kecil waktu kami berjauhan. Sampai pada suatu waktu, saat itu suami saya sudah sekitar 2 tahun di luar pulau. Tiba-tiba ada wanita yang mengirimi saya foto mesra suami saya dengan perempuan lain. Wanita ini bilang kalau perempuan yang ada di foto itu ada hubungan dengan suami saya. Dan perempuan yang memberitahu saya itu memberi info tentang perempuan ini ke saya yang ada di foto tersebut. Lalu saya hubungi suami saya tanyakan kebenarannya. Tapi suami saya tidak mengakui waktu itu, walaupun saya sudah menunjukkan fotonya. Waktu itu saya juga sempat chat perempuan yang ada di foto tersebut. Saya sempat maki-maki dia, tapi dia juga tidak mengakuinya. Mereka berdua kekeh tidak mengakui hubungan mereka. Akhirnya saya kembali percaya sama suami saya. Tapi perempuan yang DM saya ini, ternyata dia juga mengaku kepada saya bahwa dia itu sebenarnya adalah mantan selingkuhan suami saya. Katanya mereka berhubungan selama 8 bulan. Tapi mereka sudah 1 tahun tidak berhubungan. Jadi suami saya ini ketika itu baru pindah 2 bulan keluar Pulau Jawa, dia sudah berselingkuh dengan perempuan ini. Perempuan ini juga mengaku sudah hamil dan digugurkan. Perempuan ini mengirim foto mesra mereka berdua yang di kamar, sedang merayakan ulang tahun, ke pantai, bahkan ada foto syur mereka di HP suami. Ini saya tahu ketika semuanya sudah terbongkar. Waktu itu saya shock. Saya tanya suami saya. Akhirnya suami saya sudah tidak dapat berkutik lagi. Suami saya mengakui semuanya. Di situ dia meminta maaf pada saya dan meminta kesempatan kembali. Saya di situ sempat bingung, sempat galau juga. Tiba-tiba saya saat itu langsung teringat pada Tuhan Yesus. Di situ saya doa, tiap malam saya bergumul, memuji, menyembah, dan pada akhirnya Tuhan menyentuh hati saya dan bilang, ampuni, cuma 1 kata itu. Di situ saya tidak terima. Kok enak diampuni? Saya masih berpikir seperti itu. Sampai akhirnya waktu itu saya buka-buka YouTube, saya melihat khotbah Bu Eli. Banyak sekali akhirnya khotbah Bu Eli yang saya dengarkan. Dari situ saya memutuskan untuk mengampuni suami saya. Singkat cerita, akhirnya saya ikut suami saya keluar pulau. Saya resign dari pekerjaan saya. Di situ kami hidup berdua di sana. Anak kami titipkan ke neneknya yang di Jawa.
Di situ kami masih sering bertengkar karena saya yang masih mengingat-ingat kesalahan suami saya. Lalu setelah itu saya merasa tidak nyaman dan akhirnya saya memberanikan diri untuk menghubungi Bu Eli. Di situ Bu Eli memberikan nomor WA-nya kepada saya. Saya lalu cerita semuanya ke Bu Eli dan puji Tuhan Bu Eli di situ mau menelpon saya. Bu Eli beliau mendoakan saya. Akhirnya karena Bu Eli selalu support saya, selalu kasih masukan ke saya, mementori saya, akhirnya saya kembali memaafkan suami saya. Dan saya sudah tidak mengingat kesalahannya lagi. Sampai pada akhirnya di situ saya hamil. Ketika saya hamil itu ada lagi yang DM saya. Orang ini memberitahu saya kalau suami saya itu ternyata masih berselingkuh dengan perempuan yang difoto itu, yang awalnya tidak mengakui hubungannya dengan suami saya itu. Kalau dengan yang perempuan yang jadi selingkuhannya itu saya sudah tidak pernah hubungan lagi yang awal itu. Yang perempuan ini saya tanya juga tidak mengakuinya. Perempuan ini saya dikirimi SS-an tentang perempuan ini yang mengaku dia itu hamil. Sedangkan saya tahu perempuan ini belum menikah. Tapi saya tidak ambil pusing tentang itu. Perempuan ini tidak menyebut nama suami di story-nya dia. Dia kan ada story-story tentang hamil itu nggak menyebutkan suami saya, tapi kayak clue-cluenya itu mengarah ke suami saya. Saya tanya suami saya, tapi suami saya bilangnya enggak, saya nggak ada hubungan. Sampai saat itu akhirnya saya percaya sama suami karena kan saya sudah ikut suami dan saya tahu keseharian suami seperti apa. Walaupun suami saya sering pulang malam, tapi saya percaya suami saya cuma kerja, nggak macam-macam lagi. Tapi setelah itu, 1 bulan setelah itu, perempuan ini bikin story lagi kalau dia menggugurkan kandungannya. Dan semakin hari dia itu clue-cluenya semakin mengarah ke suami saya. Saya tanya, tapi tidak, suami saya masih belum mengakuinya. Sampai akhirnya saya bikin story juga. Tolong jangan menyudutkan suami saya tidak punya hubungan dengan perempuan ini. Saya sudah seperti itu. Tapi anehnya, perempuan ini malah bikin story lagi, seperti menjawab story saya. Dia bilang tidak punya hubungan bagaimana, wong sampai hamil. Nah, dari situ saya tahu kalau ini memang anak suami saya. Firasat saya juga seperti itu. Akhirnya saya pergi ke kantor suami saya. Di situ dia satu kantor dengan suami saya. Tapi waktu itu suami saya tidak ada di kantor karena waktu dinas di luar. Saya tanya perempuan itu apakah itu anak suami saya. Tapi perempuan ini tidak mengiyakan dan juga tidak menyangkal. Akhirnya di situ saya sempat maki-maki dia, kita sempat adu mulut. Sampai akhirnya saya emosi karena dia mengatakan hal yang buruk tentang saya. Akhirnya saya sempat emosi, saya jambak dia. Dan tanpa saya sadar, saya juga melempar gelas ke dia dan mengenai dia sedikit. Setelah itu, kita dilerai dan saya pulang. Ketika di rumah itu, suami akhirnya mengakui semuanya, dia sembah sujud ke saya sambil nangis, dia minta kesempatan kembali. Karena waktu itu saya posisi sedang hamil 3 bulan. Jadi saya akhirnya memberikan kesempatan kembali untuk suami saya. Akhirnya setelah itu, singkatnya, beberapa hari setelah itu ternyata perempuan ini lapor ke kantor polisi tentang penganiayaan. Di situ akhirnya saya dapat panggilan dari kantor kepolisian. Saya hubungi Bu Eli dan di situ Bu Eli menelpon saya, mendoakan saya dan juga menyarankan saya untuk meminta maaf ke perempuan ini karena bagaimanapun saya salah sudah main hakim sendiri. Akhirnya mediasi awal saya minta maaf ke perempuan ini dengan tulus, saya minta maaf. Tapi perempuan ini tidak mau memaafkan. Dan ada banyak syarat kalau saya mau laporan itu dicabut. Tapi saya dan suami saya tidak bisa menyetujui syarat-syaratnya dia karena itu terlalu berat begitu. Terus akhirnya saya mulai dari situ saya bolak-balik ke kantor polisi. Waktu itu saya sudah hamil 5 bulan. Saya ke kantor polisi sendiri karena suami harus bekerja dan saya di luar pulau tidak punya siapa-siapa waktu itu. Akhirnya setelah itu saya sudah sampai melahirkan, proses masih terus berjalan. 1 minggu saya setelah melahirkan, polisi menghubungi saya bahwa kasus saya sudah naik ke kejaksaan. Waktu itu saya minta ke polisi agar
saya diberikan waktu sampai anak saya minimal usia 1 bulan. Dan setelah anak saya umur 1 bulan, saya akhirnya ke kejaksaan. Di situ saya ditetapkan sebagai tahanan rumah. Dan 1 minggu sekali saya harus wajib lapor. Setelah itu saya sidang pertama itu saya nggak pakai pengacara karena saya juga bingung mau cari pengacara kemana. Saya tidak punya siapa-siapa, kendaraan tidak ada, kenalan tidak ada. Dan setelah itu puji Tuhannya saya berkenalan dengan bapak-bapak yang ternyata bapak ini adalah pengacara. Akhirnya saya pakai jasa beliau ini jadi pengacara saya. Setelah itu sidang terus berlanjut, tapi ditunda terus karena masih belum ada keputusan dari jaksa waktu menanggapi eksepsi saya. Sampai ditunda sampai 5 kali waktu itu. Sampai akhirnya ada info kalau dari kantor kalau suami saya ini harus mutasi ke Pulau Jawa. Saya bingung di situ. Karena kan kasus saya masih belum selesai. Bagaimana ini kan kalau suami harus ke Pulau Jawa, bagaimana saya ada bayi juga, nggak mungkin saya di luar pulau sendiri sama bayi saya. Akhirnya saya menghadap hakim, minta untuk hakim mempercepat prosesnya. Akhirnya yang dikabulkan dengan hakim yang awalnya 1 minggu sekali sidangnya jadi 1 minggu 2 kali. Di situ saya juga sempat telepon sempat hubungi Bu Eli. Di situ Bu Eli menenangkan saya dan mendoakan saya kembali. Akhirnya saya di situ berdoa, berserah penuh kepada Tuhan. Sampai itu saya benar-benar berserah, sampai ada kayak Tuhan menyentuh hati saya. Di situ Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saya cari di Alkitab itu, ternyata ada di Ibrani 13 ayat 5. Di situ akhirnya saya tenang, dan saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Sampai akhirnya sidang berlanjut, perempuan ini tidak mengakui kalau ada hubungan dengan suami saya. Bahkan sudah disumpah di atas Alkitab, dia tidak mengakuinya. Sampai akhirnya saya harus membawa saksi-saksi yang harus bahwa memang ada hubungan mereka. Akhirnya saksi-saksi tersebut semuanya sudah terbukti kalau ada perselingkuhan. Akhirnya sidang berlanjut dan di situ akhirnya putusan saya didakwa 1 bulan penjara dan dipotong masa tahanan rumah. Sedangkan saya menjadi tahanan rumah sudah 3 bulan. Jadi impas begitu. Jadi saya waktu itu langsung dinyatakan bebas. Jadi itu saya sangat berterima kasih pada Tuhan. Saya tidak menyangka bisa bebas. Karena waktu itu sepertinya perempuan ini bikin story kalau saya akan dihukum 2 tahun dan sebagainya. Dan kalau saya pikir-pikir, saya pernah marah ke Tuhan, kenapa sidangnya ditunda-tunda, jadi tidak selesai. Tapi kalau dipikir lagi, kalau waktu itu Tuhan tidak menunda, masa tahanan rumah saya mungkin kurang kalau diimpaskan dengan tuntutannya itu. Dan juga waktu itu pengadilan juga pernah menanyai saya apakah saya sudah meminta maaf. Dan puji Tuhan sekali bahwa saya sudah meminta maaf dengan tulus. Di situ semua jadi tahu bagaimana cerita sesungguhnya. Dan mereka sampai heran, saya istri saya bisa mau meminta maaf, padahal sudah terbukti kalau perempuan itu selingkuhan suami saya. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Eli, karena waktu itu beliau yang mengajarkan saya untuk merendahkan diri, untuk mau meminta maaf. Dan akhirnya 2 hari kemudian, saya dan suami bisa pulang ke Jawa. Dan sekarang saya dan suami bisa di Jawa, kami bisa berkumpul dengan keluarga kami. Dan juga kami sekarang sudah sedikit demi sedikit hubungan kami sudah dipulihkan sama Tuhan Yesus. Untuk ibu-ibu yang mengalami hal yang sama seperti saya, jangan pernah membalas, apalagi sampai melabrak seperti saya. Jangan melakukan hal bodoh seperti saya, karena itu akan memperkeruh keadaan. Dan saya juga bersyukur waktu itu Bu Eli tidak mengizinkan saya untuk menuntut balik, karena banyak sekali yang menyuruh saya untuk menuntut balik perempuan itu. Tapi puji Tuhan saya tidak mau menuntut balik, sehingga semuanya masalahnya seketika sudah selesai, semuanya sudah benar-benar clear. Sekarang saya dan suami saya di sini sudah saling memperbaiki diri. Saya juga sekarang sudah berusaha melakukan 3B seperti yang Ibu Eli ajarkan kepada saya.
Saya berterima kasih kepada Bu Eli karena sudah selalu mementori saya, sabar kepada saya yang imannya selalu naik turun. Demikian, dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus atas kebaikannya di dalam hidup saya. Berterima kasih juga karena Tuhan Yesus sudah bela saya. Demikian kesaksian yang dapat saya bagikan, semoga bisa menjadi pelajaran dan berkat bagi kita semua. Terima kasih. Wow, luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Wow, dahsyat ya. Tidak berusaha untuk membalas ya. Tidak berusaha untuk menuntut balik, tapi akhirnya Tuhan benar-benar pulihkan keluarganya ya. Puji Tuhan. Congratulations buat Bu NN ya, buat suaminya semua dan anaknya semua sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan baik, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari Ibu Gembala, Ibu Eli Kurniawati ya, yang malam hari ini sudah mempersiapkan diri tentunya. Silakan Bu Gembala, Tuhan Yesus memberkati. Ya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini kalau kami boleh berkumpul dalam keterbatasan Zoom ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan anugerah, Engkau masih memberikan hati kami untuk bisa mendengar sebagian dari firman-Mu, kesaksian yang begitu menguatkan kami untuk kami sadar bahwa pembalasan itu adalah hak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar hamba-Mu mau menyampaikan firman, urapi bibir lidah hamba-Mu, lawat setiap kami yang bergabung malam ini dan semua kemuliaan kembali kepadamu. Yang percaya berkata, amin. Ya, shalom, suara saya bisa terdengar jelas ya. Hari ini linknya baru, ini saya dari tadi bingung jawab. Mungkin yang saya posting di Instagram itu enggak ada passcode-nya ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya enggak ada, jadi semua pada bingung. Saya dari tadi di telepon orang dari Instagram sampai saya recheck ya. Yuk kita percaya bahwa kita sudah dengar kesaksian yang luar biasa ya. Kita percaya bahwa hari ini juga tema saya adalah pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan, kita itu sudah diberi satu benih di dalam hidup kita ya. Kalau kita sadar bahwa pada dasarnya kalau kita hari ini, kenapa saya bisa penguasaan diri yang baik ketika Tuhan itu mengingatkan buat hidup saya gini, kamu adalah anakku. Kalau orang dasarnya baik, punya benih ilahi, karena kamu mau mengikuti keteladananku, walaupun ada orang yang berbuat jahat sekalipun sama kamu, kamu gak akan pernah mau membalas. Itu kalau orang yang dasarnya memang sudah baik, ya, sudah punya benih ilahi, otomatis. Tapi kadang-kadang yang namanya daging ini kalau dicubit kita bisa ya reaksinya salah ya. Tapi ketika kita sadar bahwa kita tidak perlu melanjutkan seperti Bu NN, ada kesempatan untuk membalas. Tapi ketika hidupnya sudah kaya dengan firman, dia tahu anak Tuhan itu walaupun dijahati seperti apapun, walaupun difitnah, disakiti seperti apapun, ketika kita ini tahu, sadar bahwa kita ini siapa sih? Kita ini anaknya Tuhan yang punya benih ilahi. Saudara mau disakitin seperti apapun, saudara pasti dalam hati saudara, ya sudahlah, enggak apa-apa. Wong Tuhan Yesus saja, wong Tuhan, dia punya kuasa. Diludahi, disiksa, diapakan. Enggak ada kata-kata untuk membalas. Kenapa kita bisa membalas? Ya, hari ini percayalah, kalau kita mau melakukan yang baik buat orang-orang yang menyakiti kita, itu karena kita mau melakukannya buat Tuhan. Hidup ini pada dasarnya kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan lagi kita bertanggung jawab sama manusia. Apapun yang orang lain bisa lakukan, kita tetap mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya, yuk kita mau baca dulu ayatnya. Gimana sih orang itu nggak perlu balas kok? Pada dasarnya orang kalau jahat sama kita itu sudah ada balasannya sendiri. Yuk baca Mazmur 36 ayat 12 sampai 13 ya. Jadi hari ini saya akan bukakan bagaimana pembalasan itu haknya Tuhan. Saudara dan saya hari ini nggak usah pusing. Pada dasarnya nanti
pasti orang-orang yang jahat sama kita, itu akan Tuhan sendiri yang bertindak. Mazmur 36 ayat 12 dan 13. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun kembali. Saudara lihat ya, tidak bisa bangun lagi. Pada dasarnya, saudara tidak perlu balas kok. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkata, orang-orang yang menyakiti hidup kita itu pada akhirnya, walaupun di awal ya, khususnya orang-orang ibu-ibu yang lagi ngiri sama pelakor, kok enak ya, bisa posting-posting seperti kesaksian Bu NN itu bikin, saya dulu juga saudara, saya pernah pada posisi di Bu NN. Waktu ya wanita ini hamil, saya tuh enggak tahu apa-apa. Saya sudah pasang bisu, tuli buta. Saudara tahu hasil tes speknya ya, foto USG bayi itu diposting, sehingga teman-teman saya itu yang kirim ke saya postingan gambarnya bayi. Secara akal saya membesarkan hati, enggak Tuhan, itu bukan Tuhan, bukan. Tapi ketika itu sudah diberikan sama banyak orang, saya mulai meyakini, iya ya. Tapi dalam hati saya sakit hati saudara, kurang ajar. Ini kan membuka aib yang memalukan, sudah berbuat salah, selingkuh itu biasanya sembunyi-sembunyi. Ini keterlaluan Tuhan, saya tidak bisa maafkan Tuhan. Keterlaluan saya begitu sakit dan terluka. Siapa yang tidak terluka, saudara? Bayangin, orang seperti ini mau diapain, saudara? Tapi ketika saya sadar bahwa pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan melakukan pembalasan, di situ saya mulai sadar. Yuk kita buka. Bagaimana ya? Jadi hari ini pembalasan itu hak Tuhan. Saudara tenang aja. Kalau difitnah, disakiti orang, ya sudahlah, dikata-katain, digosipin semuanya. Sudah, nggak usah dengar, sudah. Fokus. Kenapa? Besarkan hati saudara. Saudara bilang gini, aku orang yang baik, aku punya benih ilahi. Orang baik punya benih ilahi, dikata-katain monyet sekalipun, sudahlah. Yang penting aku tahu hidupku ini bukan monyet. Hidupku ini adalah manusia yang berharga, mulia. Kalau enggak, Yesus masa mau mati buat saudara dan saya? Berarti betapa berharganya. Sekalipun mungkin ada pelakor ya. Jujur, saya pernah konselingi seorang ibu, nangis-nangis. Dia tunjukin pelakor yang ngata-ngatain dia. Bu Eli, saya dikata-katai pelakor. Dikatai apa? Saya tanya gitu. Katanya wajah saya jelek seperti monyet, Bu Eli. Makanya suami saya meninggalkan saya. Katanya saya gendut, Bu Eli. Kurang ajar, Bu Eli. Katanya, dia kata-katai saya, kamu itu enggak tahu diri. Katanya ya, banyak hal saudara. Apa enggak emosi saudara? Sudah dikatain seperti monyet wajahmu, katanya. Kamu coba berkaca, monyet mungkin sama kamu masih bagusan monyet saudara. Coba saudara, emosi enggak? Tapi kalau saudara sadar, saudara adalah anak Allah yang memiliki benih ilahi. Walaupun dikatai monyet, dikatai gorila, dikatai seperti huluk dan sebagainya, saudara tetap besarkan hati. Saudara jauh lebih baik daripada orang yang walaupun kelihatan cantik tapi ngambil suaminya orang. Itu sama saja dengan apa? Maling, saudara. Pencuri, ya. Tapi kita tidak perlu balas kan? Kita berkata aja dalam hati, aku punya benih ilahi. Amin, saudara. Jadi tidak usah pusing, ya. Tidak usah pusing sama omongan orang. Yuk buka Mazmur 35. Daud itu luar biasa. Ketika saya baca ayat ini, saya bilang Daud itu punya pola pemikiran yang luar biasa. Kenapa dia tidak perlu balas semua musuhnya? Yuk baca. Mazmur 35 ayat 17, setelah itu 21 dan 22. Mazmur 35 ayat 17, 21 dan 22. Jadi hari-hari ini kalau ada orang yang fitnah, gosip, ya, mau menjatuhkan nama baikmu, saudara lihat, saudara sendiri harus mengambil inisiatif bahwa saudara adalah orang benar. Sampai berapa lama Tuhan engkau memandangi saja?
Ini pada posisi kelihatannya Tuhan diem. Ya, mungkin seperti Bu NN, kok lama sih? Kok Tuhan tidak bertindak apa-apa sampai dia bisa hamil diposting-posting dengan bangganya? Kok enggak Tuhan sampai? Padahal dia orang Kristen, ya bisa posting firman tadi Bu NN bilang, berarti orang mengerti kebenaran. Tapi kok bisa seperti itu? Lihat, selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka. Ya, nyawaku dari singa-singa muda. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur-syukur. Ya, mungkin saudara dikapok-kapokin hari ini. Kapok suamimu bisa sama aku. Kapok usahamu gak bangkrut. Mungkin saudara hari-hari ini, ya ada banyak orang ketika jatuh, ada banyak orang juga yang mensyukur-syukurkan saudara. Seperti saya, ketika suami saya selingkuh, banyak orang yang bilang gini, syukur, kapok, terlalu sombong dulu, syukur suaminya selingkuh. Ada banyak orang juga, padahal orang ini dulunya baiknya sama saya, luar biasa. Ternyata itu cuma topeng. Setelah saya jatuh, bukannya saya ditopang, malah saya disyukur-syukurin, saudara. Itulah manusia. Tapi kita punya Tuhan yang baik. Saat kita terjatuh, saat kita difitnah, saat kita disakiti, saat kita dikhianati, kita tetap punya Tuhan yang baik. Amin, saudara. Yuk kita baca berikutnya, 22-nya. Engkau telah melihatnya, Tuhan. Ya, jadi saudara dan saya jangan berpikir ketika Tuhan mengizinkan hidupmu diinjak-injak, dikhianati, ya, mungkin hidupmu dikapok-kapokin sama musuhmu dan terlihat Tuhan itu tidak berbuat apa-apa sehingga saudara rasanya geram. Aduh Tuhan kok nggak mati aja ya Tuhan. Saudara dan saya hari ini mengenal firman Tuhan. Yuk kita mau belajar seperti seorang Daud. Ya, yang pertama, engkau telah melihatnya Tuhan. Ya, Daud berkata apa? Janganlah berdiam diri ya Tuhan. Yang ketiga, janganlah jauh daripadaku. Hari ini kita percaya, kalau kita tidak membalas, walaupun kelihatannya Tuhan belum bertindak apa-apa, itu senyatanya karena pembalasan itu haknya Tuhan. Saudara tidak perlu balas. Senyatanya saudara harus sadar bahwa hari ini Tuhan melihat. Engkau difitnah, engkau dijadikan keset, engkau disyukur-syukurin, engkau dirancangkan yang jahat. Tuhan bukan tutup mata, tapi senyatanya Tuhan melihat. Bahkan Tuhan bukan berdiam diri. Tuhan itu bukan tertidur. Dia sangat peduli atas penderitaanmu, atas ketidakadilan yang sekarang ini sedang menimpa saudara dan saya. Walaupun mungkin pelakor di atas angin, orang yang tipu uangmu ada di atas angin, Tuhan walaupun belum bertindak hari ini, pastikan saudara tidak perlu menjadi hakim. Saudara dan saya mulai hari ini sadarkan siapa posisi saudara di hadapan Tuhan. Makanya kalau ibu-ibu saya bilang, ibu jangan bales, ibu bukan preman, ibu anak Allah. Bu Eli itu pelakor orang Kristen. Tiap hari posting haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan. Itu gimana Bu Eli? Sudahlah, ibu bukan hakim. Walaupun dia orang Kristen, tidak perlu dibales. Kamu orang Kristen munafik, curi suami orang, tidak perlu. Nanti buntutnya panjang. Ya seperti Bu NN, bisa-bisa nanti kalau emosi, pakai pukul-pukul segala, akibatnya dituntut masuk penjara, kita yang rugi. Sudah disakiti, masih dicebloskan penjara. Bersyukur Bu NN dapat pintu anugerah. Kita percaya Bu NN kenapa dapat pintu anugerah? Ketika dia merendahkan hatinya. Ketika saya suruh Bu NN, Bu, tetap minta maaf. Walaupun ibu rasanya enggak salah, itu suamiku, dia yang salah Bu. Tapi tetap kita sebagai anak Allah, ketika engkau merendahkan hati di hadapan Tuhan, percayalah pembelaan Tuhan itu
pasti terjadi. Benar, kasih karunia kan harusnya sudah divonis berapa lama dia kalah posisinya, tapi Tuhan pada akhirnya melakukan pembelaannya. Tapi kita jangan gambling ya, ada beberapa juga yang harus masuk. Saya pernah konseling ibu yang harus masuk karena dia melakukan tindakan kekerasannya itu luar biasa ya, sampai ada visumnya bonyok, saudara. Nah, seperti ini kan konyol, saudara. Kita anak Tuhan dimasukin koran ya. Saya pernah ngalami loh, saudara. Waktu saya bertemu dengan wanita itu dalam satu rumah sakit ya, waktu itu saat kita sama-sama dalam satu ruangan ketika suami saya sakit, suami saya tidur, dia datang nyelonong masuk, saya pikir perawat, ternyata ini wanita yang merusak rumah tangga saya. Setelah itu jantung saya sudah detaknya, speednya duk, 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 duk. Saya pikir saya mau mati, Tuhan. Ini ada perempuan itu di depan saya. Saudara tahu, saya berusaha menenangkan diri, tapi kurang ajarnya. Ketika saya berusaha menenangkan diri, dia pegang tangan suami saya. Dia pegang gini, yang cepat sembuh ya. Kurang ajar enggak? Menghormati saya enggak? Saya ada di sampingnya, saudara. Dia sambil menangis, padahal suami saya itu sakitnya ya enggak parah loh, saudara. Cuman sakit yang ringan ya. Itu bisa bercucuran air mata buaya sambil pegang tangan suami saya, bilang, yang jangan cepat sembuh ya, dan bla bla bla. Saudara tahu, kalau saya enggak punya benih ilahi, saya hari itu pakai high heel, saudara. Ini tangan sudah rasanya kepingin saya pukul kepalanya biar tahu rasa. Tapi ketika saya berdoa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan, tolong saya supaya saya berespon benar. Itu teriakan saya pertama kali ketika saya tahu detak jantung saya sudah tidak normal. Saya takut mati, saudara. Tiba-tiba hanya satu kata, saya sempat WhatsApp hamba Tuhan, gimana ini Pak, ada depan saya pegangan tangan. Hamba Tuhan itu malah suruh saya bahasa roh, boro-boro bisa bahasa roh, bisa pingsan, saudara. Katanya, ayo bahasa roh Bu, bahasa roh Bu, bahasa roh Bu, sabar ya Bu. Dia juga takut kalau saya sampai berespon salah. Tapi hari itu saya sadar, saya bilang gini, Tuhan tolong saya supaya saya bisa berespon benar. Saudara tahu, percaya enggak percaya, hanya satu kalimat itu, tiba-tiba jantung saya yang nadinya tung 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 itu tiba-tiba flat, saudara. Saya pikir saya mati, saudara. Loh, kok hilang? Dan saya bisa tenang lihat dia sampai selesai. Singkat cerita, akhirnya saya usir wanita itu dan akhirnya dia pergi. Ya, dan kemenangan Tuhan bela saya. Dan teman saya bilang gini, untung ya kamu ya. Coba kalau kamu tidak minta tolong sama Tuhan, kamu pukul wanita itu, masuk koran. Ibu gembala vs pelakor. Ibu gembala pukul sampai bonyok dan dimenangkan ibu gembala. Besoknya dituntut di pengadilan, konyol. Persekutuan doa saya langsung tutup, saudara. Tapi saya bersyukur saya punya Tuhan yang luar biasa membela saya sehingga saya bisa jadi tenang. Hanya satu kata, Tuhan tolong saya supaya saya bisa berespon benar. Itu yang saya minta sama Tuhan ya. Jadi 3 hal yang akan kita bahas. Tuhan itu melihat, Tuhan tidak berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. 3 hal. Tuhan tidak jauh kok. Hari ini pembalasan itu ada haknya Tuhan. Walaupun terlihat berlama-lama, saudara diizinkan mengalami ketidakadilan. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan itu tidak pernah tutup mata, ya. Tuhan itu tidak jauh. Dia sangat dekat dan dia melihat hari ini, ya. Yuk kita bahas yang pertama, bagaimana Tuhan melihat. Pemikiran Daud ketika saya melihat firman ini Tuhan berikan. Oh ya, Daud ini punya pola pikir yang luar biasa. Yuk kita buka Mazmur 35 ayat 7 dan 8. Mazmur 35 ayat 7 dan 8. Jadi hari ini yuk kita semua sadar ya, kalau mau emosi, mertua yang bawel ya. Sebentar, ini ada orang telepon ini, pasti tanya itunya ya. Jadi kalau ada mertua yang bawel, siapapun yang hari ini mulai cari ulah kepada saudara, saudara enggak usah ketawa aja. Saudara perlu membesarkan hati saudara. Aku anak Allah. Aku tahu
Aku tahu aku punya benih ilahi. Orang baik itu tidak akan pernah melakukan hal yang jahat karena pada dasarnya aku adalah anak Allah. Amin. Mazmur 35 ayat 7 dan 8. Karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku. Lihat ya, hari ini ada berapa banyak orang yang dipasang jaring, direka-rekakan yang jahat, baik itu teman bisnismu, mungkin teman dekatmu, ya, mungkin orang-orang sekitarmu yang lagi memasang jaring, mungkin itu wanita lain, mungkin itu wanita lain yang lagi menggoda ya pasangan hidup masing-masing. Saudara lihat ya, tanpa alasan mereka menggali pelubang untuk nyawaku. Sampai dirancangkan yang jahat sekalipun Tuhan melihat. Kalaupun hari ini terlihat Tuhan belum bertindak, ayat 8. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah. Jadi hari ini, kalau Tuhan itu melihat penderitaanmu, Tuhan melihat ketidakadilan yang saudara dan saya hari ini sedang dialami. Bahkan orang yang jahat, sangat jahat, dia sedang merekakan yang jahat buat kehidupanmu, bisnismu sekalipun, pesaing bisnismu sekalipun hari ini. Bukan Tuhan diam, tapi Tuhan melihat. Dan saudara dan saya tidak perlu takut. Tuhan hari ini mengingatkan. Daud berpikir, Tuhan itu diam sesaat karena dia tahu pada akhirnya bencana yang tidak disangka-sangka itu akan menimpa musuh-musuhmu. Amin, saudara. Ada dan musuh saudara akan terjerat dengan jerat yang dipasangnya sendiri. Itu artinya senjata makan tuan. Tidak jadi masalah kalau hari ini orang lagi buat lubang untuk saudara mau dipasang, diperangkap, dijatuhkan. Saudara tidak perlu takut. Walaupun terlihat hari ini orang yang pesaing bisnismu bisa menjatuhkan nama baikmu sampai usahamu kolaps. Saudara tidak perlu berkecil hati. Senjata makan tuan itu pasti, saudara. Ya, ada bencana yang tidak disangka-sangka itu akan menimpa. Percayalah. Kita tidak tahu orang yang hari ini bisa ketawa-ketawa pelakor. Bisa, bangganya suamimu cinta aku. Ya, mungkin saudara lagi diejek-ejek. Kamu sih tidak dicintai. Kamu sih sudah tidak diperdulikan. Kamu lo kayak benalu. Buat apa kamu bertahan dengan rumah tangga? Saya pernah loh saudara ya, orang ini orang Kristen loh, ngomong gini, Eli, buat apa sih kamu bertahan dengan rumah tanggamu? Toh itu cuma surat. Senyatanya kamu tidak dicintai. Kamu hari ini bertahan itu hanya karena surat loh. Karena kamu cuma hanya bertahan, kamu tidak cerai, itu hanya urusan surat. Tapi secara fisik suamimu sudah tidak cinta kamu lagi. Suamimu sudah hidup bahagia dengan 2 anak, dengan orang lain. Apa banggamu? Hanya karena surat. Kalau buat saya, tidak ada bangganya, Eli. Hanya surat apa artinya? Kalau secara pribadi, hati, kehidupan suamimu sudah seutuhnya milik wanita itu. Orang Kristen loh, saudara. Saya sampai diam, saya sampai pengen nangis, saudara. Saya bilangin, Tuhan, orang Kristen kok jahatnya, mulutnya kalau saya tidak bertobat itu ya, namanya mulutnya sudah mau saya keruas, saudara. Tapi saya ingat Tuhan akan bela hidup saya. Ya, jahat loh saudara. Itu kelihatannya membela saya, tapi menghina saya kata-katanya. Kamu bertahan, itu cuma surat, Eli. Apa artinya hanya selembar surat? Tapi senyatanya hati suamimu, kehidupan bahagianya bukan bersama kamu. Hatinya, bahagianya sama orang itu. Kelihatannya bela saya, tapi sebenarnya dia sedang menjatuhkan saya. Mental saya lagi dihabiskan sama orang ini. Orang Kristen. Kadang-kadang orang yang sudah kenal Tuhan itu mulutnya lebih tajam.
Ya, dari pisau, nusuknya itu lebih tajam, saudara. Untung saya punya mental yang kuat hari itu, karena saya sudah ditopang Tuhan. Kalau enggak, saya juga emosi. Lihat, saudara, ya. Setelah itu apa, saudara? Ada terjerat dengan jerat yang dipasangnya sendiri. Enggak usah takut, ya. Senjata makan Tuhan jatuh dan musnah. Tenang aja. Tuhan bukan tidak bertindak, tapi Tuhan melihat. Tuhan kenapa tenang? Tuhan bilang gini, tenang. Senjata makan Tuhan. Lubang yang digali, dia sendiri nanti masuk dalam lubang itu. Tenang aja. Semua yang dipasang jerat, dia sendiri nanti yang akan terjerat. Bahkan dia jatuh dan musnah. Yang kedua, ya, Tuhan tidak berdiam diri. Lihat apa pola pikirnya Daud. Mazmur 35 ayat 3 dan 5. Mazmur 35 ayat 3 dan 5. Satu ayat lagi kita selesai, ya. Mazmur 35 ayat 3 dan 5. Cambutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengejar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Kita semua mau belajar seperti seorang Daud. Ngomong sama jiwa kita, Tuhanlah keselamatan kita. Orang mau berbuat jahat seperti apapun, tetap Tuhan pembela saudara dan saya. Ayat 4. Biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Yang kedua, biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancangkan kecelakaanku. Yang ketiga, biarlah mereka seperti sekam yang dibawa angin, didorong malaikat Tuhan. Hari ini Tuhan bukan tidur, Tuhan bukan tutup mata, tapi Tuhan sedang melihat dan Tuhan tahu jelas apa yang saudara dan saya alami. Kalau hari ini Tuhan belum terlihat membela saudara dan saya, cenderung membiarkan, diam itu membiarkan. Tapi senyatanya Tuhan tahu jelas apa yang ditabur orang jahat pada akhirnya pasti dituai. Yaitu apa, saudara? Yang pertama yaitu orang yang jahat akan mendapat malu dan kena noda. Jadi hari ini orang yang mempermalukan saudara, nanti pada akhirnya apa yang ditabur, dia juga akan dipermalukan, bahkan lebih lagi. Karena apa yang ditabur dia pasti tuai. Saudara tidak perlu takut. Hari ini kalau dia fitnah hidupmu, nanti pada akhirnya dia juga akan dibalas, difitnah orang, bahkan lebih lagi. Yang kedua, orang yang jahat itu akan mundur dan tersipu-sipu. Mereka berbicara mundur tersipu-sipu, kalah sudah. Tersipu-sipu itu apa? Aib, dipermalukan. Saudara dan saya nanti pada akhirnya saudara akan diangkat. Tapi kalau saudara balas, saudara juga akan menikmati aib. Seperti saya, kalau hari itu di rumah sakit, saya tidak punya penguasaan diri yang baik, dan saya tonjok itu pelakor. Saya masuk penjara, maka saya yang harusnya terima berkat Tuhan, tidak jadi. Justru waktu di penjara, saya juga terima yang namanya aib. Saya dipermalukan juga. Tapi saya bersyukur ketika saya bisa penguasaan diri dengan baik. Di situ Tuhan bela hidup saya. Amin, saudara. Tuhan bawa hidup saya arahnya naik, yaitu tangan Tuhan yang mengangkat hidup saya, karena senyatanya Tuhan tidak berdiam diri. Sepertinya waktu wanita itu masuk di rumah sakit, saya juga marah sama Tuhan. Kok Tuhan itu tega? Kenapa Tuhan? Kok Tuhan bisa ketemukan saya pada posisi suami saya lagi sakit di rumah sakit? Padahal waktu sebelum berangkat perjalanan, saya dikabari suami saya sakit. Saya memang mengeraskan hati, saya tidak mau ke rumah sakit. Karena saya takut ketemu sama wanita ini. Saya mengeraskan hati, saya bilang ini, Tuhan saya tidak sanggup. Kalau ketemu wanita itu di rumah sakit, saya tidak sanggup Tuhan, saya tidak mau. Saya mengeraskan hati. Tapi suara itu keras, kamu harus pergi, kamu harus pergi. Ya sudah Tuhan, kalau saya harus pergi, tolong lindungi saya. Saya tidak mau ketemu wanita ini. Caranya gimana, saudara? Waktu saya pergi ke rumah sakit, saya WhatsApp suami saya supaya suami jaga-jaga. Oh, Eli lagi on the way. Kalau ada wanita itu biar cepat diusir. Nah,
saya sudah WhatsApp. Ya, saya sekarang on the way ke rumah sakit. Perjalanan. Mau deket bilang gini, saya sudah sampai, ini lagi parkir. Tapi namanya detak jantung saya itu rasanya takut. Saya masuk rumah sakit, saya pandang kanan kiri, terus sampai masuk IGD-nya, saya itu derotok. Aduh Tuhan, jangan ketemu dalam nama Yesus, jangan ketemu. Saya tidak siap Tuhan, ketemu Tuhan. Ini suasana yang tidak enak. Suami saya lagi sakit, saya tidak mau ribut Tuhan. Tolong Tuhan. Ternyata yang menyambut saya mantri. Bu, ini barangnya Bapak. Aduh, lega. Berarti kalau barangnya Bapak tidak ada yang pegang, berarti wanita itu tidak ada. Tapi saya bilang gini, terima kasih Tuhan, Engkau memproteksi anakmu ini. Belum berapa lama masuk kamar, tiba-tiba yang saya takutkan penampakan nyata di depan mata saya, saudara. Apa enggak spot jantung? Saya marah sama Tuhan. Kamu kok diam sih Tuhan? Lihat saya seperti ini diam. Ternyata saya waktu baca firman ini, oh Tuhan itu tidak diam. Dia tahu apa yang ditabur pasti dituai. Dia akan kena malu, kena noda. Dia akan dipermalukan juga seperti dia mempermalukan saya. Dia juga akan diaibkan orang seperti dia. Mengaibkan keluarga saya. Yang ketiga, orang yang jahat itu seperti sekam di bawah angin, didorong oleh malaikat Tuhan. Saudara lihat ya, seperti sekam itu nanti akhirnya lenyap, saudara. Kita tidak tahu dalam bentuk apa, seperti sekam di bawah angin. Namanya baik, apa yang dia lakukan semuanya akan banyak orang menghujat dia pada akhirnya. Ngeri, saudara. Makanya yuk jadi anak Tuhan hari ini. Nggak usah, walaupun kerugianmu besar, dikata-katain monyet sekalipun, dikatain wajahmu buruk rupa, nggak masalah. Buruk rupa menurut manusia, tapi hatinya cantik di hadapan Tuhan. Pasti dapat upah ketika penghakiman itu terjadi, pembalasan itu di tangan Tuhan. Percayalah, saudara dan saya akan menikmatinya. Amin. Yang ketiga, Tuhan tidak jauh. Yang terakhir ya, Mazmur 35 ayat 1 dan 23. Yuk, Mazmur 35 ayat 1 dan 23. Dari Daud, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Lihat ya, kalau hari ini hidupmu dimaki-maki orang, enggak usah bales maki-maki. Semua makian yang kata-kata fitnah, kata-kata yang namanya monyet, kata-kata kamu benalu, kamu miskin, kamu tidak ada guna, itu bukan pembalasan, saudara. Hari ini Daud berkata, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Terjagalah dan bangunlah, membela hakku, membela perkaraku, ya Allah dan Tuhanku. Hari ini Tuhan tidak jauh. Terlihat Tuhan tidak bertindak apa-apa, jauh rasanya tidak ada pembelaan Tuhan. Tapi senyatanya hari ini percayalah, Tuhan itu sedang berbantah dengan musuh-musuhmu. Jangan pernah balas maki-maki dengan maki-maki. Tuhan lagi berperang. Jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Dan Tuhan sedang terjaga. Dia tidak pernah lepas pemandangannya dari orang-orang yang jahat terhadap saudara, dari orang-orang yang tidak diperlakukan dengan tidak adil. Dia selalu terjaga dan bangun. Jadi hari ini 3 hal ini, saudara, kita mau tekad. Yang tadinya sudah mau membalas dengan ada berapa banyak, mungkin saudara sudah siapkan firman mau menghakimi, sudahlah, enggak usah berbantah ya. Kalau orang sudah error, itu ada tadi seorang ibu berapa hari yang lalu ya, ada orang suami yang membela diri dengan firman ya. Banyak suami-suami yang selingkuh itu selalu pakai siapa? Daud aja istrinya banyak ya, selalu pakai Tuhan enggak apa-apa. Tuhan tidak apa-apa, selalu mengizinkan ya. Kita percaya hari ini kebenaran firman yang saudara dapat malam ini. Kita percaya Tuhan itu tidak jauh, dia dekat. Dia lagi berbantahlah, berperanglah, terjagalah dan bangunlah. Amin, saudara. Yuk upahnya lihat ya. Kalau orang lagi ngalami
pembalasan adalah haknya Tuhan. Lihat orang benar, Daud berkata, Mazmur 35, ini upahnya, 27 dan 28. Setelah itu selesai, Frans, siap-siap. Mazmur 35 ayat 27 dan 28. Ya, Mazmur 35 ayat 27, 28. Biarlah bersorak-sorai. Wow, siapa yang tidak mau bersorak-sorai, bersukacita, ya? Orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan, biarlah mereka tetap berkata, how great is our God. Tuhan itu besar. Nanti pada akhirnya saudara dan saya yang menyerahkan pembalasan di tangan Tuhan. Saudara tidak akan kecewa kok. Saudara tidak akan terus diaibkan, masuk lubang yang digali orang jahat, direka-rekakan yang jahat. Itu tidak enak, saudara. Tapi saudara dan saya akan bersorak-sorai sambil berkata, Tuhan itu besar. Amin, saudara. Ya, dia menginginkan keselamatan. Ada keselamatan, saudara. Ya, 28-nya, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Hari ini upah kalau saudara dan saya tidak membalas. Pada akhirnya kita akan bersorak-sorai, kita menikmati keselamatannya Tuhan, kita menikmati keadilannya Tuhan, luar biasa. Amin. Amin, saudara. Kalau sorak-sorai itu bonusnya kecil atau besar, saudara? Coba, kalau pada akhir kehidupan saudara yang direkakan yang jahat, sudah dimasukkan, dirancangkan, dibuat lubang, dijerat, ya, ternyata semua itu senjata makan tuan, dan apa yang mereka tabur, mereka akan tuai, terjerat sendiri nanti, masuk lubang sendiri. Tuhan hari ini bukan diam, Tuhan bukan tidak bertindak, karena dia tahu pada akhirnya semua senjatanya akan makan tuan. Apa yang ditabur dituai. Justru saudara dan saya hari ini izinkan Tuhan yang berbantah, berperang, Tuhan yang terjaga dan bangun yang bertindak, maka saudara akan bersorak-sorai. Amin. Menikmati keselamatan, menikmati keadilan, ya. Saudara dan saya tidak perlu ya hari ini yang panas hati, yuk bertobat ya. Bertobat, Tuhan melihat apa? Hari ini percayalah ada bencana nanti yang tidak disangka-sangka yang akan menimpa musuh saudara. Saudara akan bilang gini, ya, saya pernah dengar kesaksian seorang ibu yang pelapornya galaknya luar biasa, curi haknya. Suatu kali dia bilang, Bu Eli, Tuhan itu adil. Pelakor itu dulu menguasai suami saya itu sampai seluruhnya, Bu Eli. Mulai jam suami saya takut. Saudara tahu suatu kali pelapornya meninggal ditabrak kereta api, saudara. Bayangin, saudara. Nggak tanggung-tanggung loh, saudara. Mati, ya. Mati ditabrak kereta api, saudara. Kaget enggak, saudara? Hari ini kita percaya loh, Tuhan tuh bukan diem loh. Tuhan tahu kok pada akhirnya senjata itu akan makan tuannya sendiri. Apa yang mereka tabur dengan yang jahat, ya, mereka akan terjerat, jatuh, musnah, ya. Kita percaya sebagai anak Tuhan, kita itu akan lihat musuh-musuhnya akan mendapat malu, kena noda, dia akan kena aib, tersipu-sipu, bahkan akan dibawa skam, dibawa angin yang diterbangkan oleh malaikat Tuhan. Amin. Saudara mau hari ini tidak panas hati, yang panas hati bertobat ya, yang geram sama orang jahat sama saudara tobat, mertua yang sudah ipar yang menfitnah hidupmu, ada banyak ya wanita yang difitnah sama mertua sama ipar sampai bertengkar terus. Saudara mulai lepasin pengampunan, ya, dosa tetap akan dibayar, saudara. Serahkan pembalasan tangan Tuhan. Kita semua akan bersorak-sorai. Siapa yang tidak mau terima sorak-sorainya Tuhan? Kita semua mau kan? Ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah henti-hentinya mengucap syukur karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kami ditempa Tuhan. Besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Betapa kami bersyukur kalau Engkau mengizinkan kami Tuhan mendapati orang-orang terdekat menyakiti hati kami, melukai hati kami, merancangkan yang jahat buat kami.
Itu yang membuat kami hari ini memiliki karakter Kristus. Kami sangat bersyukur atas kehadiran orang-orang yang menyakiti hidup kami. Sehingga kami sadar bahwa dalam hidup kami ada benih ilahi. Kami anak-Mu yang baik. Kami tahu ketika benih ilahi dan kami anak-Mu Tuhan. Apapun perlakuan orang, apapun perkataan orang, penghinaan orang atas hidup kami, itu bukan jadi masalah buat kami lagi. Walaupun mereka merendahkan hidup kami, walaupun mereka menghina, menyakiti kami tetap buat komitmen ini. Kami akan terus selalu berbuat baik, Tuhan. Berbantah, berperang, terjaga dan bangunlah Tuhan setiap saat untuk membela. Ketika Tuhan berkata pembalasan itu adalah hak-Mu, Engkau tidak perlu takut, Engkau tidak perlu khawatir, karena senyatanya semua yang mereka lakukan itu akan menimpa mereka sendiri. Justru ketika aku dapati Engkau sudah memiliki karakter ilahi, aku sudah siapkan bonus yang luar biasa. Promosi pelipat gandaan dan Kau akan bersorak-sorai, Engkau akan bersuka cita. Dan Kau akan berkata, how great is our God. Betapa besarnya Engkau Tuhan yang membela hidup orang-orang benar di masa-masa ini Tuhan. Kami tidak perlu takut. Ampuni kami kalau kami melakukan hal-hal yang ceroboh. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih berinisiatif membalas orang-orang yang jahat kepada kami. Satu hal yang Tuhan katakan malam ini, musuhmu bukan orang-orang yang menyakitimu. Musuhmu bukan pelakor. Musuhmu bukan pesaing bisnis yang berusaha menggagalkan bisnismu. Karena mereka adalah anak-anak yang aku kasihi. Pembalasan penghakiman itu adalah hakku karena aku Bapa. Engkau tidak berhak untuk membalas. Dan Tuhan berkata, musuh-musuhmu adalah iblis yang membutakan mereka. Hari ini Tuhan berkata malam ini, saudara yang punya beban kepahitan bertahun-tahun, saudara bisa angkat tangan. Kalau saudara tidak angkat tangan, taruh tanganmu di dada. Saudara yang ingin dilepaskan malam ini, saudara yang sudah merancangkan untuk membalas segala yang jahat, baik itu kata-kata penghakiman dan saudara mau balas. Firman Tuhan malam ini berkata, percayalah, kuasa Tuhan yang akan membela. Kau tidak perlu balas maki-maki dengan maki-maki. Perbantahan apapun kau tidak perlu balas. Kau tidak perlu balas yang jahat dengan yang jahat. Biarlah Tuhan malam ini Engkau katakan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku malam ini, aku mau buang semua kepahitan, kebencian, amarah, dendam. Aku sudah terlalu disakiti Tuhan. Aku sudah bertahun-tahun hidup di dalam keadaan sepertinya aku ditindas atau orang yang jahat. Tapi malam ini firman ini buat saudara dan saya. Firman ini mengingatkan bahwa engkau adalah anak-anakku yang punya benih ilahi. Engkau tahu bahwa aku melihat, aku tidak berdiam diri dan aku tidak jauh. Aku tahu besarnya penderitaanmu, percayalah. Pada akhirnya ketika engkau melepaskan pengampunan itu, engkau akan melihat satu kemenangan yang besar berpihak kepadamu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menyadarkan hidup kami untuk kami terus memperbesar hati untuk mengampuni siapapun yang menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati malam ini setiap anak-anak-Mu yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Yang malam ini juga punya beban mendoakan keluarga yang terpapar virus COVID. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan saat ini virus COVID keluar dari setiap tubuh-tubuh anak Allah. Biarlah bilur-bilur-Mu yang berperang Tuhan menjadi sembuh, sehat. Bilur-bilur Yesus berkuasa menyembuhkan.
Biarlah saat ini juga ya Bapak, yang sedang mengalami masalah keuangan Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan dengan keadaan persaingan bisnis yang semakin Tuhan, semakin kompetitif, kami tidak perlu takut karena orang benar pasti dibela oleh Tuhan. Apapun fitnah, apapun gosip yang mereka lancarkan untuk menjatuhkan perusahaan kami, Tuhan, saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus, itu sudah tidak akan mempan lagi karena kuasa Tuhan bekerja mengcover setiap perusahaan anak-anak Tuhan, baik yang alami usaha kolaps hari ini. Tuhan pasti pelihara. Tuhan akan kirim pengganti pekerjaan, PHK juga Tuhan. Yang alami masalah rumah tangga, biar Tuhan pulihkan. Tuhan kirim anggur yang manis. Hidup rumah tangga anak-anakmu dipulihkan. Berkati bangsa dan negara kami. Tuhan, dengan PPKM yang masih diperpanjang, kami lepaskan damai sejahtera untuk Indonesia. Kami lepaskan damai-Mu. Lepaskan saat ini kasih setiamu Tuhan. Supaya tidak ada penjarahan, kerusuhan apapun. Tapi negara kami dalam keadaan aman dan damai dan terlepas dari masa pandemi ini berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh tim Tuhan, kesehatan, rumah sakit semuanya, beri mereka kekuatan Tuhan saat ini Tuhan untuk membantu para korban yang begitu banyak. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap anak-anak-Mu yang sudah bergabung malam ini, rohani mereka semakin mengalami lompatan rohani. Kami bersyukur kalau malam ini Tuhan yang bergabung di dalam Zoom sudah 340 lebih orang Tuhan. Itu berarti Tuhan makin mempercayakan victory dengan jiwa-jiwa. Biar ke depannya Tuhan, kami tahu bahwa kami terus akan mempunyai rasa lapar dan haus akan kebenaran. Terima kasih Bapak, biarlah kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tadi minta maaf, quote-nya belum dibaca, Ailing. Yuk sama-sama, lupa saya ya. Ayo dibaca 1, 2, 3 ya. Yuk. Pernah membalas perbuatan jahat sekalipun ada sakit kerugian karena Tuhan pembela kita sebagai siapa? Penuntut, hakim, dan menjatuhi hukuman atas setiap perbuatan manusia. Tuhan Yesus memberkati.